Makanya gue bilang, mendingan cepet nikahin, cepet punya anak. Jadi lu punya hidup lo. Bikin video ini di rumah siapa? Bertanya dengan nada lemah lembut. Ya pokoknya semua yang dipakai Gio, dari baju, jam tangan, gelang, semuanya milik RO atau Ruben Onsu ya. Dunia SE ya isinya milik RO, paham? Jawabannya cakep begitu. Intinya bukan di rumah lo buzzer miss. Waduh, ini CEO lo dibilang buzzer ya. Yang jelas bukan di rumah lo ya, paham ya. Jadi klarifikasi berniat untuk membersihkan namanya, tetapi dia malah menjadi bahan olok-olokan begitu ya. Gue baru tahu ya, kalau di drama-drama Cina ada seorang CEO menyamar. Halo Sobat Surapento, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Selamat datang kembali di Surapento, Hanel Reaksi yang akan membahas berbagai isu dan kontroversi menarik dari dunia hiburan. Kali ini kita akan membahas Gio yang kembali menjadi sorotan setelah memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan Sarwendah dan alasan dirinya sempat menghilang. Namun bukannya membuat masalah menjadi selesai, klarifikasi Gio justru kembali menjadi bahan perbincangan dan olok-olokan netizen. Apalagi kemunculannya di rumah Ruben Onsu justru membuat publik semakin penasaran. Bahkan, muncul pertanyaan besar, benarkah Gio adalah seorang CEO dengan ribuan toko seperti yang pernah disebutkan? Atau justru ada sesuatu yang membuat netizen semakin meragukan klaim tersebut? Ditambah lagi, muncul pernyataan tentang rencana bisnis dengan modal besar dan pertanyaan mengenai usaha anti-mainstream yang membuat publik kembali bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa klarifikasi Gio justru semakin ramai dibicarakan? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Menjadi orang biasa untuk mendapatkan jodoh yang tulus apa adanya. Ini ada orang biasa menyamar menjadi CEO untuk mendapatkan jodoh yang ada apanya. Janda pula. Kio. Oke, karena kalian meminta saya untuk mentransfer duit kali ya, mentranslate bahasa dari CEO. Intinya adalah katanya minum kopi di rumah orang jauh lebih nikmat. Terus dia cukup heran kenapa fotonya tiba-tiba hilang dari dari sinetron. Jadi dia bertanya, kenapa foto saya tiba-tiba hilang? Kan kemarin foto saya ada. Apakah foto saya lagi masuk jurang gitu? Di intinya tadi ya saya gitu loh. Jadi ada dua case. Kenikmatan minum kopi di rumah orang, kenikmatan naik mobil anak orang, dan kenapa fotonya hilang. Itu aja sih intinya. Memang kayaknya bahasanya banyak, tapi kalau diartikan cuma itu sih intinya saya. Dan katanya 2.000 tokonya akan bertambah menjadi 4.000 itu ya. Jadi kalian paham lah ya. Gitu ya. Terima kasih ya. Ini saya sudah 1 hari 1 malam mentranslate dari Google. Itulah jawaban saya. Ciri-ciri Bokondo adalah untuk secara tampang dia oke, tapi kalau untuk modal, aduh nggak banget. Boro-boro mau modalin ya kan, dari segi rumah, dari segi keuangan ya pasti, aduh susah guys, susah maunya apa-apa dibayarin. Kedua, dia ini kayak playing victim, paham gak sih? Playing victim itu dia kayak contohnya tuh si yang Ono ya kan, dia ngakunya kan CEO, padahal sebenarnya ya kalau CEO mending dia diem aja ya, dikatain ini kayak itu segala macam dia diem aja, nggak usah apa dia kayak pembenaran.
Ternyata apa? Setelah dia pembenaran, akhirnya ya perusahaan yang dia bilang ternyata nggak mengakui kalau dia adalah CEO-nya. Yang ketiga, ya, kalau pacaran tuh kelihatan banget si ceweknya yang effort, yang bayarin, terus juga misalnya kayak nongki-nongki cantik, pacaran itu di rumah ceweknya, aduh nggak mau modal lah ya. Belum lagi kelihatan banget kalau ceweknya ini yang kecintaan. Lu tuh ya udah dapat nih berlian, malah lu sia-siakan. Gua kalau jadi lu ya mending gua nurut deh. Minimal kalau udah salah dari awal mendingan lu diem, nggak usah sok lu ngata-ngatain suami lo. Suami lo yang sudah bekerja keras pagi, siang, sore, malam ya demi nyenengin lu sama demi nyenengin keluarga lo. Udah deh, mendingan lu tobat, tahu diri. Udah tahu si RO ini jadi pribadi yang baik, jadi ayah yang baik buat anak-anaknya, malah lu gituin. Wah, sakit lo, sakit. Endah, izinkan gue bertanya ya, Endah. Setahu gue, CEO itu adalah pemimpin sebuah perusahaan. Dia yang bertugas untuk memastikan perusahaannya berjalan dengan baik dan benar. Dia yang mengatur semuanya, negosiasi, memastikan produk terpasarkan dengan baik dan benar, memastikan bahwa perusahaan maju, memastikan para karyawan tetap pada tracknya. Nah, kayaknya nggak ada deh CEO yang sibuk-sibuk live streaming jualan atau sibuk-sibuk selfie. CEO-nya Apple, apa iya dia live streaming jualan handphone? Lakinya Nikita Willy tuh udah jelas-jelas CEO-nya Bluebird. Kan dia nggak live streaming jualan taksi. Gimana? Reno Barak, malahan yang ada bininya dibawa muter-muter jalan-jalan. Ini CEO macam apa? Gila-gila CEO deh. Kebanyakan nonton Dracin kayaknya. Canda Dracin. Oh iya, satu lagi tolong bilangin kepada PH lu, nggak ada yang namanya mantan ayah. Emang dia CEO kok, cari aja di PT Kejora, kadang kerja kadang benar-benar ya netizen ya. Tapi emang bener sih ya logikanya, kalau memang CEO nggak mungkin dia live streaming. Jualan apa tuh? Jualan BH, astaga, jualan apa? Kalau CEO tuh kayak gini nih, CEO tuh ya, CEO kayak gini tuh, Aspri ya kan. Terus kita ke kantor berelasi, nggak ada yang namanya CEO kayak gitu. Minimal kalau halunya jangan kebangetan ya. Minimal ya, kalau mau cari cowok, carinya yang lebih baik. Jangan malah lu udah dapet berlian, udah dapet sultan, udah dapet konglo, lu carinya yang mau kondo. Aduh, kasihan banget sih lo. Udah deh, mending saran gue mending run ya. Ya susah sih ya, orang kalau udah kecintaan ya susah dibilangin. Nanti kalau udah kena, udah nyungsep, keluarganya udah otokismin, nggak ada duit ya, barulah dia kecarian sama si abang RO ya kan. Balik lagi buat kalian pemirsa saya malam ini. Hebat ya Shoujo. Dia punya 2000 toko dan sekarang dia mau usaha dengan modal 1M, usaha yang anti mainstream ya. Dia menanyakan ke netizen usaha apa yang cocok yang anti mainstream. Padahal menurut saya pengusaha sejati itu mereka yang bukan hanya pandai dalam bercerita keberhasilan, tapi mereka yang pandai dalam mengambil sebuah peluang, guys. Intuisi mereka sangat kuat, insting mereka tajam ya dalam mengambil sebuah peluang bisnis. Dan di saat orang lain masih ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pengusaha, mereka sudah mengambil sebuah keputusan dan sudah bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar, guys. Dan intuisi mereka lahir bukan dari tanya ke netizen usaha apa yang anti mainstream, melainkan dari pengetahuan, pengalaman, observasi, jam terbang yang sangat tinggi, dan pengalaman-pengalaman kegagalan, dan mereka berani mengambil sebuah risiko. Nah, itu adalah pengusaha sejati. Gimana menurut kalian? Kira-kira untuk mengambil sebuah peluang kita perlu tanyakan ke netizen, atau pengusaha memang sudah punya bakat dari lahir ya, atau bakat dari pengalamannya? Silakan isi kolom komentar. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan pembahasan tadi, jujur menurut saya persoalan ini memang cukup menarik untuk dibahas dari berbagai sudut pandang. Saya tekankan dari awal, komentar saya ini benar-benar subjektif berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar dari narasi tadi. Jadi saya tidak sedang mengklaim bahwa semua yang dibicarakan itu pasti benar atau pasti salah. Saya hanya mencoba melihatnya dari logika saya sebagai penonton dan sebagai orang yang melihat bagaimana sebuah isu berkembang di media sosial. Menurut saya,
hal yang paling menarik dari kasus Gio ini adalah bagaimana sebuah klarifikasi yang seharusnya bertujuan untuk meluruskan masalah justru bisa menimbulkan pertanyaan baru. Ini memang sering terjadi di dunia media sosial. Seseorang merasa perlu menjelaskan sesuatu karena banyak orang yang bertanya. Namun ketika penjelasan itu diberikan, publik justru menemukan hal-hal lain yang dianggap janggal atau menarik untuk dibahas. Menurut saya, ini bukan berarti setiap orang yang memberikan klarifikasi pasti salah. Tidak juga. Kadang seseorang memang merasa perlu memberikan penjelasan karena dirinya sudah terlalu banyak dibicarakan. Tetapi di era media sosial seperti sekarang, ketika seseorang membuka diri ke publik, maka setiap detail yang muncul bisa menjadi bahan perhatian. Bahkan hal-hal kecil seperti lokasi seseorang membuat konten, pakaian yang digunakan, gaya bicara, sampai siapa yang berada di sekitarnya bisa ikut diperhatikan oleh netizen. Nah, dalam kasus ini, menurut saya yang membuat publik semakin ramai adalah lokasi klarifikasi Gio yang kemudian dikaitkan dengan rumah Ruben Onsu. Dari situlah muncul berbagai komentar dan candaan dari netizen. Jujur saja, menurut saya netizen memang memiliki cara yang sangat unik dalam melihat sebuah situasi. Kadang sebuah hal yang bagi seseorang biasa saja, bagi netizen bisa menjadi bahan analisis panjang. Saya pribadi melihat bahwa ketika seseorang sedang berada dalam situasi yang banyak dipertanyakan, seharusnya semakin hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Karena satu kalimat saja bisa dipotong, ditafsirkan, kemudian dibahas oleh banyak orang. Apalagi kalau sebelumnya sudah ada isu mengenai hubungan, status pekerjaan, bisnis, dan kehidupan pribadi. Menurut saya, persoalan terbesar dalam kasus ini bukan hanya soal siapa tinggal di rumah siapa menggunakan apa, atau siapa membayar apa. Yang lebih besar adalah masalah persepsi publik. Ketika seseorang sudah membangun citra tertentu di depan publik, maka masyarakat akan membandingkan citra tersebut dengan apa yang mereka lihat. Misalnya saja soal klaim sebagai CEO dan memiliki ribuan toko atau cabang bisnis. Menurut saya, seseorang sebenarnya tidak perlu terlalu sibuk membuktikan statusnya kepada semua orang. Kalau memang benar-benar memiliki bisnis besar, biarkan hasil bisnis tersebut yang berbicara. Karena menurut saya, dunia bisnis itu pada akhirnya akan kembali kepada bukti. Saya tidak mengatakan seseorang yang memiliki bisnis harus selalu menunjukkan kantor, toko, atau semua asetnya. Tidak harus seperti itu. Ada juga pengusaha yang memang tidak suka memamerkan bisnisnya. Itu sah-sah saja. Namun ketika status atau jabatan tertentu sudah dibawa ke ruang publik, maka wajar jika publik kemudian penasaran dan ingin mengetahui lebih jauh. Menurut saya, masyarakat sekarang juga semakin kritis. Dulu orang mungkin cukup mendengar seseorang mengatakan dirinya sebagai CEO, lalu langsung percaya. Sekarang tidak seperti itu. Orang akan bertanya, CEO perusahaan apa? Perusahaannya bergerak di bidang apa? Berapa besar bisnisnya? Apa produknya? Bagaimana perkembangannya? Sekali lagi, ini bukan berarti setiap orang harus membuka seluruh data bisnisnya kepada publik. Tidak. Privasi tetap penting. Tetapi menurut saya, ketika seseorang membangun citra sebagai seorang pengusaha besar, maka tentu akan ada orang yang ingin melihat bukti dari citra tersebut. Kemudian ada juga pembahasan mengenai rencana bisnis dengan modal yang cukup besar dan pertanyaan kepada netizen mengenai usaha apa yang dianggap anti-mainstream. Menurut saya, bertanya kepada netizen sebenarnya tidak salah. Semua orang boleh meminta pendapat. Bahkan banyak pengusaha besar pun sering meminta masukan dari orang lain. Tetapi menurut saya, seorang pengusaha tidak boleh hanya bergantung kepada pendapat netizen. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda.
Kalau kita bertanya kepada 1.000 orang, mungkin kita akan mendapatkan 1.000 jawaban yang berbeda. Menurut saya, peluang bisnis itu biasanya muncul dari kemampuan seseorang membaca keadaan, melihat apa yang dibutuhkan masyarakat, melihat masalah yang belum terselesaikan, melihat tren, melihat kebutuhan pasar, kemudian berani mengambil keputusan. Namun, saya juga tidak sepenuhnya setuju jika dikatakan bahwa pengusaha sejati harus selalu memiliki intuisi yang luar biasa sejak lahir. Menurut saya, banyak kemampuan bisnis yang justru terbentuk dari pengalaman. Seseorang bisa menjadi lebih tajam dalam melihat peluang karena sudah pernah mengalami kegagalan, pernah rugi, pernah salah mengambil keputusan, dan belajar dari semua itu. Jadi menurut saya, bakat memang bisa membantu. Tetapi pengalaman, pengetahuan, keberanian, dan kemampuan membaca pasar juga sangat penting. Yang kemudian menjadi menarik adalah bagaimana publik mencoba menghubungkan semua hal tersebut dengan sosok Gio. Ketika seseorang mengaku memiliki bisnis besar, kemudian muncul dalam situasi yang membuat orang lain mempertanyakan kehidupan dan statusnya, tentu publik akan mulai membandingkan semuanya. Menurut saya, disinilah pentingnya konsistensi. Kalau seseorang ingin dikenal sebagai pengusaha besar, maka publik tentu akan melihat bagaimana dia berbicara tentang bisnis. Kalau seseorang ingin dikenal sebagai CEO, publik akan melihat bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Kalau seseorang ingin dikenal sebagai sosok yang sukses, publik akan melihat bagaimana dia membangun kesuksesan tersebut. Bukan berarti seorang CEO tidak boleh live streaming. Bukan berarti seorang pengusaha tidak boleh jualan langsung. Menurut saya, seorang pemilik perusahaan boleh melakukan apa saja. Bahkan banyak pemilik bisnis besar yang tetap turun langsung menjual produknya. Jadi menurut saya, ukuran seseorang sebagai CEO tidak bisa hanya dilihat dari apakah dia melakukan live streaming atau tidak. Tidak bisa juga hanya dilihat dari penampilannya. Yang paling penting adalah apakah benar dia memiliki tanggung jawab dan peran dalam sebuah perusahaan. Namun, saya juga memahami mengapa publik kemudian mempertanyakan hal tersebut. Karena istilah CEO memang sering digunakan di media sosial. Sekarang banyak orang yang menggunakan istilah CEO untuk berbagai macam hal. Akibatnya, masyarakat menjadi bertanya-tanya, sebenarnya CEO yang dimaksud itu CEO dalam konteks apa? Menurut saya, masalahnya bukan pada gelarnya. Masalahnya adalah ketika sebuah gelar digunakan untuk membangun kesan tertentu, tetapi masyarakat tidak mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bisnis yang dimaksud. Lalu mengenai hubungan pribadi, saya pribadi merasa bahwa kita sebagai penonton sebaiknya tetap berhati-hati. Kita hanya melihat apa yang ditampilkan di media sosial. Kita tidak tahu seluruh cerita di balik kehidupan seseorang. Menurut saya, orang yang terlihat bahagia di depan kamera belum tentu kehidupannya selalu bahagia. Orang yang terlihat dekat belum tentu hubungan mereka selalu baik. Begitu juga sebaliknya. Orang yang terlihat sedang mengalami masalah belum tentu kehidupannya benar-benar hancur. Karena itu, saya pribadi tidak ingin terlalu cepat mengambil kesimpulan mengenai hubungan Gio dan Sarwenda. Apalagi mengenai masalah pribadi dan keluarga. Menurut saya itu adalah wilayah yang sangat sensitif. Tetapi kalau seseorang sudah memberikan pernyataan kepada publik, tentu masyarakat akan memberikan tanggapan. Dan tanggapan itu bisa positif maupun negatif. Inilah konsekuensi dari kehidupan yang sudah masuk ke ruang publik. Menurut saya, hal yang paling penting bagi siapapun yang sedang menjadi sorotan adalah tetap tenang. Tidak perlu membalas semua komentar. Tidak perlu menjelaskan setiap hal. Karena semakin banyak seseorang mencoba menjelaskan sesuatu kepada publik, terkadang justru semakin banyak celah yang membuat orang lain bertanya. Kadang menurut saya, diam itu juga bisa menjadi pilihan.
Bukan berarti diam berarti kalah. Bukan berarti diam berarti mengakui kesalahan. Tetapi terkadang seseorang memang tidak perlu menjawab semua hal yang dikatakan netizen. Sebaliknya, jika memang ada tuduhan yang dianggap merugikan, maka menurut saya lebih baik memberikan klarifikasi yang singkat, jelas, dan berdasarkan fakta. Jangan terlalu banyak berputar-putar. Karena semakin panjang penjelasan yang tidak fokus, semakin mudah orang salah memahami. Saya pribadi juga merasa bahwa masyarakat sekarang sangat cepat dalam menangkap sesuatu. Satu video bisa menjadi viral. Satu pernyataan bisa menjadi bahan meme. Satu lokasi bisa menjadi bahan perdebatan. Bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak direncanakan untuk menjadi kontroversi bisa berubah menjadi topik besar. Itulah dunia media sosial. Menurut saya, kita sebagai penonton juga harus tetap menggunakan logika. Jangan langsung percaya kepada satu pihak hanya karena kita menyukai orang tersebut. Jangan juga langsung membenci seseorang hanya karena kita tidak menyukai orang tersebut. Kalau kita hanya mendukung orang yang kita sukai, maka kita bisa kehilangan kemampuan untuk melihat masalah secara objektif. Namun, di sisi lain, komentar saya sendiri tetap subjektif karena saya sedang memberikan pendapat pribadi berdasarkan apa yang saya lihat. Kalau saya melihat kasus ini secara keseluruhan, menurut saya masalahnya menjadi ramai karena ada banyak potongan cerita yang saling bertemu. Ada klarifikasi mengenai hubungan, ada isu mengenai lokasi, ada pembahasan tentang status CEO, ada bisnis dengan modal besar, dan ada netizen yang kemudian memberikan berbagai macam komentar. Semua hal itu akhirnya menjadi satu bola salju yang semakin besar. Menurut saya, bagi Gio sendiri, jika memang semua klaim mengenai bisnis dan statusnya benar, maka tidak perlu terlalu sibuk membuktikan kepada semua orang. Fokus saja membangun bisnis. Karena pada akhirnya, bisnis yang benar-benar berjalan akan memiliki bukti nyata. Dan bagi netizen, menurut saya juga jangan terlalu cepat menghakimi. Kritik boleh. Bertanya boleh. Bercanda boleh. Tetapi jangan sampai berubah menjadi penghinaan yang berlebihan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan seseorang sebenarnya. Jadi kesimpulan pribadi saya, menurut saya kasus ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Saya belum bisa mengatakan apakah semua klaim yang beredar itu benar atau tidak. Saya juga tidak ingin menuduh siapapun. Tetapi saya memahami mengapa netizen merasa penasaran. Ketika seseorang tampil di publik dengan cerita yang besar, tentu publik akan memiliki pertanyaan. Dan menurut saya, pertanyaan itu bisa dijawab dengan bukti dan konsistensi. Bagi saya pribadi, status gelar, jabatan, atau sebutan apapun tidak terlalu penting kalau tidak diikuti dengan tindakan nyata. Mau disebut CEO, pengusaha, pemilik bisnis, atau apapun, yang paling penting adalah apa yang benar-benar dilakukan. Karena pada akhirnya, masyarakat bisa saja dibohongi oleh kata-kata untuk sementara waktu. Tetapi hasil nyata biasanya akan berbicara lebih lama. Jadi kalau menurut saya, biarkan waktu yang membuktikan semuanya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, bagaimana dengan kasus ini? Apakah kalian lebih percaya kepada klarifikasi Gio? Atau kalian justru masih memiliki banyak pertanyaan mengenai status bisnis dan klaim yang selama ini beredar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi tetap berkomentar dengan bijak dan jangan sampai saling menghina. Kalau kalian suka dengan video reaksi seperti ini, jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya pamit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.